Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sutarmo Tarmo Channel, merupakan channel video tutorial pembelajaran matematika. Yang suka silahkan like, ya, share ke teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe. Baik, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan yaitu tentang skala. Ya, apa itu skala? Nah, kita lihat arti skala. Apa sih? Skala adalah suatu perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya, atau ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya, atau ukuran dalam denah dibanding dengan ukuran sebenarnya, ukuran dalam model dibanding ukuran sebenarnya. Oke. Nah, biasanya kita menemukan skala itu ya pada peta, pada model, pada denah, dan lain-lain ya. Nah, ini contohnya ini misalnya pada suatu peta itu bertuliskan skala 1:5 juta. Apa artinya? Artinya setiap ukuran 1 cm pada peta itu akan sama dengan 5 juta cm ukuran sebenarnya. Ya. Oke. Nah, secara umum kita bisa tuliskan bahwa skala itu adalah 1:K. Ya. Nah, jika kita mau mencari jarak sebenarnya, ya, skalanya tahu, jarak pada peta tahu, ya tinggal jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali K. Jarak pada gambar dikali K. Ya. Terus, kemudian kalau kita mau mencari jarak pada peta, tentunya jarak sebenarnya dibagi oleh K. Ya, K ini ya. Nah, di sini K-nya adalah 5 juta. Oke. Nah, jika kita mau mencari luas sebenarnya, tentunya luas pada peta dikali K pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena dalam satuan luas itu adalah persegi atau pangkat 2. Maka di sini K-nya juga pangkat 2. Ya. Nah, kemudian jika kita mau mencari volume sebenarnya, ya tentunya volume pada model ya. Kalau volume dalam peta nggak ada ya, paling dalam model ya. Volume dalam model dikalikan K pangkat 3 karena volume itu satuannya adalah kubik atau pangkat 3. Oke. Nah, itulah arti daripada skala. Oke. Nah, skala sering kita jumpai dalam ini ya, gambar berskala, foto ya, atau model berskala ya, termasuk peta. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya supaya lebih paham, lebih jelas ya. Nah, pada suatu peta ini bertuliskan skala 1:4.250.000. Jarak antara Surabaya dan Malang adalah 2 cm. Berapa kilometer jarak sebenarnya? Nah, ingat bahwa skala 1:4.250.000 itu artinya setiap 1 cm ukuran pada peta akan sama dengan 4.250.000 cm ukuran sebenarnya. Jadi kalau 2 cm ya tinggal dan kalikan 2 gitu ya. Nah, oke, jawab. Skala 1:4.250.000. Jarak pada gambar yaitu 2 cm. Maka jarak sebenarnya tinggal 2 cm dikalikan K ya. K-nya adalah ini 4.250.000 yaitu 8.500.000 cm karena kan di sini jarak pada petanya 2 cm ya. Jadi ini masih dalam satuan senti. Nah, kemudian kita ubah dalam kilo. Dari senti ke kilo itu naiknya 5 angka. Berarti ya 85 km. Jadi ini ya, jadi hilang nolnya 5 atau dibagi 100.000. Oke. Ya, contoh 2. Jarak dua kota adalah 60 km. Tentukan jarak kedua kota itu pada peta yang mempunyai skala 1:1.500.000. Nah, jadi jarak sebenarnya tahu, jarak pada peta dicari, skalanya ada. Oke. Ya. Jadi skala ya, jawab skala 1:1.500.000. Nah, jarak sebenarnya yaitu 60 km kita ubah dalam senti ya. Karena apa? Karena kita akan mencari jarak pada peta itu kan satuannya dalam senti. Oke, jarak dua kota pada peta tentunya tinggal bagaimana? Ya 6 juta dibagi dengan ini K. Ya, K-nya adalah 1.500.000.
ya. Nah, yaitu ini coret dulu nolnya 5 ya, nolnya 5 tinggal 60 bagi 15 yaitu 4 cm. Berarti apa? Jarak kedua kotak dalam peta 4 cm ya. Oke, contoh 3. Jarak dua kotak pada peta 8 cm, sedangkan jarak sebenarnya 72 km. Jadi jarak pada peta ada, jarak sebenarnya ada, dicari yaitu skala. Nah, ingat, skala itu jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Ya, tentunya di satuannya disamakan dulu ya. Jarak pada peta 8 cm. Kemudian jarak sebenarnya 72 km. Nah, dijadikan senti tinggal tambah nolnya 5. Jadi 7.200.000 cm. Nah, dengan demikian skala sama dengan 8 cm dibanding 7.200.000 cm. Jadi jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya ya. Jadi 8 dibagi atau per 7.200.000. Ya, dibagi 8 kan ini 72 bagi 8 kan 9. Jadi 1 banding 900.000. Nah, 1 banding 900.000 ini kan dalam bentuk per, tinggal disajikan dalam bentuk bagi atau banding ya. Jadi 1 banding 900.000. Inilah skalanya ya. Oke, sekarang yang berikut contoh 4. Tinggi sebuah gedung 25 meter dan lebarnya 35 meter. Jika pada layar TV ternyata lebar gedung 21, lebarnya 21 ya, hitung tinggi gedung pada TV. Oke, jawab. Tinggi sebenarnya yaitu 25 meter. Ya, tinggi gedung sebenarnya 25 meter, kita ubah dalam senti, boleh ya. Nah, lebar sebenarnya 35 meter, diubah dalam senti menjadi tambah nolnya aja 2, jadi 3.500 cm. Kemudian lebar pada TV 20 cm ya. Ditanyakan tinggi pada TV, kita misalkan X ya, X. Nah, jadi diubah dalam senti karena kita mau mencari tinggi pada layar, satuannya senti ya. Oke, bandingkan yang bersesuaian. Nah, di sini yang bersesuaian tentunya kalau tinggi sebenarnya itu kan bersesuaian dengan tinggi pada TV, ya kan? Kalau lebar sebenarnya ya tentunya bersesuaian dengan lebar pada TV. Nah, jadi di sini bisa kita tulis ya. Tinggi pada layar TV per tentunya tinggi sebenarnya akan sama dengan lebar pada layar TV dibagi lebar sebenarnya. Nah, ini merupakan apa? Ini sebenarnya skala ya, tinggi pada layar dibanding tinggi sebenarnya itu skala. Nah, ini juga skala, lebar pada layar dibanding lebar sebenarnya, skala ya. Ya, ini tentunya nilainya sama. Nah, baru kita masukkan apa-apa yang diketahui. Tingginya X, berarti X per ya tinggi sebenarnya yaitu 2500 akan sama dengan lebar pada layar 21 per lebar sebenarnya 3500 ya. Nah, ini bisa dicoret nih nolnya 2 ya. Jadi dalam kesamaan seperti ini, kesamaan tapi dalam bukan samaan namanya ya, persamaan tapi bentuknya pecahan ya. Nah, kalau sama-sama penyebut nyebrang sama dengan ya, ini boleh dicoret ya, dibagi aja langsung berapa nih, dibagi 500 kan bisa ya. Dibagi 500 tentunya tinggal berapa, 50 ya. Kalau ini dibagi 500 tentunya tinggal 7. Sorry. Jadi ini kalau dibagi 500 tinggal 5, ini dibagi 500 tinggal 7 ya. Nah, berikutnya apa? Tentunya kali silang. Ini kali sana, ini kali sini ya. Jadi ini kali sana kan 7x sama dengan ini kali sini 5 kali 21. Nah, tentunya x sama dengan 5 kali 21 dibagi 7. Ini coret 7-nya dengan 21 ya kan. Bagi 7 tinggal 3. 21-nya dibagi 7 tinggal 3. Jadi x tentunya tinggal apa? 5 kali 3 yaitu berapa? 15. Nah, jadi tinggi pada layar TV 15 cm ya.
tinggi gedung pada layar TV 15 cm. Oke. Nah, perhatikan denah berikut. Nah, ya ada denah nih, denah bangunan apa nih, denah kantor ya. Nah, skalanya 1:400. Ya, berarti setiap 1 cm ukuran pada denah itu sebenarnya adalah 400 cm. Nah, ditanyakan berapakah luas kantor sebenarnya. Jadi luas ini sebenarnya. Luas kantor sebenarnya. Oke, jawab. Nah, panjang denah, namanya luas kantor berarti kan, nah ini ya luas ini. Tentunya ini bentuknya persegi panjang, panjangnya ini, lebarnya sini. Ya, panjangnya adalah apa? 1,5 ditambah, nah panjang itu kan dari sini sampai sini. Ya, jadi ini sama dengan 1,5, yang ini 1, ini 2, ini 1, yang ini juga 1,5. Sehingga panjang denah 1,5 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah lagi apa nih? 1,5, yaitu 7 cm. Lebarnya sekarang. Lebar kan dari ini sampai sini. Nah, tentunya tinggal apa nih? 1,5 tambah 1 tambah 1,5, yaitu 4. Dengan demikian, skala diketahui 1:400 ya. Nah, kita bisa mencari panjang denah sebenarnya ya. Karena skalanya 1:400, maka panjang sebenarnya tentunya 7 cm, karena panjang dalam denah itu 7, berarti panjang sebenarnya 7 cm kali 400, yaitu 2800 cm ya. Begitu pula lebar sebenarnya ya. Nah, ini bisa diubah ke dalam meter karena biar tidak terlalu besar angkanya ya. Jadi panjang sebenarnya 28 meter. Nah, lebar sebenarnya yaitu lebar dalam denah 4 cm dikalikan K, K-nya 400. Jadi 4 cm kalikan 400 yaitu 1600 cm. Bisa diubah dalam meter, yaitu tinggal dibagi 100 ya, hilang nolnya 2, jadi 16 meter. Dengan demikian luas sebenarnya adalah ya tinggal panjang kali lebar, yaitu 28 meter dikali 16 meter, 448 meter ya. Nah, kemudian ada cara lain nih ya. Jadi kita tidak mencari panjang sebenarnya, tidak mencari lebar sebenarnya ya. Oke. Nah, luas denah itu kan panjang kali lebar ya, yaitu tinggal 7 kali 4, 28 cm persegi. Ingat satuannya pangkat 2 ya. Nah, maka luas sebenarnya ya K-nya 400. Jadi 400 pangkat 2 dikali luas dalam denah ya. Jadi 400 pangkat 2 kan 160.000 ya kan, kali 28 cm persegi, yaitu 4.480.000 cm persegi. Nah, kita ubah dalam meter persegi. Ingat, dari cm ke meter itu naiknya 2 tangga, berarti dibagi 100. Karena pangkat 2 ya 100-nya tentunya pangkat 2 ya. Nah, 100 yang pangkat 2 kan 10.000. Berarti dibagilah 10.000, jadi hilang nolnya 4, tinggal 448. Hasilnya sama ya, meter persegi. Oke. Nah, contoh 6. Panjang badan sebuah pesawat 60 meter, panjang sayapnya 25 meter. Nah, ini sudah model nih ya, model pesawatnya. Nah, di dalam model panjang badannya 15 cm, berapakah panjang sayap dalam model? Oke, jawab. Panjang badan sebenarnya 60 meter. Kemudian panjang sayap sebenarnya 25 meter ya. Kemudian panjang badan dalam model 25 cm. Nah, ini mau diubah ke cm juga boleh ya. Tidak pun juga tidak apa-apa. Misalnya panjang sayap dalam model itu X cm. Nah, kita bandingkan yang sesuai ya. Kalau panjang badan sebenarnya dibanding panjang badan dalam model. Ya, atau dibalik ya boleh. Model per sebenarnya boleh saja ya. Nanti ini juga dibalik ya. Nah, tentunya kalau
Ini tentunya panjang sayap sebenarnya akan dibanding dengan panjang sayap dalam model. Jadi sebenarnya dibanding dalam model, sebenarnya dibanding dalam model. Atau dibalik, model dibanding sebenarnya. Nah ini tentunya juga model dibanding sebenarnya. Gitu ya. Masukkan angkanya, yaitu 6, panjang badan sebenarnya 60 meter. Berarti 60 meter per panjang badan dalam model 15, jadi 60 meter per 15 cm. Sama dengan panjang sayap sebenarnya yaitu 25 meter per panjang sayap dalam model itu X. Nah ini untuk menghindari angka yang besar ya, berbeda dengan contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya yang contoh 4 itu kan dijadikan senti ya. Nah cuman bilangannya terlalu besar. Ini untuk menghindari itu bilangan yang terlalu besar, karena perbandingan itu boleh kita sederhanakan ya. Contohnya ini, kita tidak usah mengubah ke dalam senti, boleh saja ya. Nah jadi kan 60 meter per 15 cm sama dengan 25 meter per X. Nah, sekarang 60 dibagi 15, kan boleh tuh. Ya, masing-masing bagi 15 nih. Ini habis, tinggal 1, ini tinggal 4. Ya. Terus meternya, ya ini kan 25 meter kan pembilang nih. Karena nyebrang sama dengan, boleh dicoret sama-sama meter. Ya, sama-sama meter dalam bentuk persamaan seperti ini, persamaan tapi bentuknya pecahan. Kalau mau menyederhanakan, kalau satu pihak, satu ruas itu atas dengan bawah. Ya, nih contohnya ini ya, 60 dengan 15. Tapi kalau beda ruas, ini dengan sini, ya, ruas kiri dengan ruas kanan, itu sama-sama di atas. Nah ya kan, meter dibagi meter. Atau sama-sama di bawah. Seperti tadi ya, yang contoh 5 atau berapa tadi itu. Yaitu ya boleh, sah-sah saja ya. Nah jadi ini meternya habis, tinggal satuannya tinggal apa? Senti. Nah berikutnya bagaimana? Ya ini tentunya kali silang. Ini kali sana, bawah ini kali atas, jadi ini kali sini. Ini kali sana yaitu 4x. Ini kan 1 tadi ya, habis ya, tinggal 1 ya. 1 kali 25 yaitu 25. Sehingga X sama dengan 25 bagi 4 yaitu 6,25. Nah ini pun sebenarnya bisa dikerjakan dengan apa namanya, skala, cuman angkanya kurang enak ya. Kalau kurang enak ya kita kerjakan dengan perbandingan, boleh saja ya. Nah jadi panjang sayap dalam model tentunya 6,25 cm ya. Oke, terima kasih. Demikian tadi untuk pengertian skala, dilanjutkan dengan contoh-contoh soalnya yang menyangkut skala dan juga perbandingan. Tentunya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang pas. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.